Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @cerita_arwah. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Kantor Baru Angker. Sebelum kita masuk ke ceritanya, teman-teman tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa follow juga akun Twitter penulis. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Pak Made, narasumber, bercerita jika pada tahun sekitar 2009 ia diterima bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi yang berlokasi di Jakarta dan masih tergolong dalam perusahaan startup saat itu. Singkat cerita, di tahun 2012 perusahaan tempat Pak Made ini semakin besar dan berkembang. Sebelumnya perusahaannya itu hanya mampu menyewa satu unit ruko 2 lantai dan lama-kelamaan seiring berjalannya waktu, perusahaan tempat Pak Made ini sudah berhasil menyewa kembali satu unit ruko tambahan yang bersebelahan dengan ruko tempat Pak Made bekerja. Namun karena mengalami beberapa kendala, efisiensi penempatan pekerja, dan sebagainya, pimpinan perusahaan Pak Made ini memilih untuk sebaiknya tidak meneruskan sewa 2 unit ruko tersebut dan mencari ruko atau tempat kantor lain yang lebih besar serta muat menampung seluruh karyawan yang bekerja di perusahaan itu. Setelah pindah kantor ke tempat yang baru, rupanya ada banyak masalah lain muncul dan hal-hal ganjil mulai dirasakan seluruh karyawan kantor tempat Pak Made bekerja. Lambat laun, rahasia besar mulai terungkap tentang latar belakang kantor baru tersebut. Pak Made yang saat itu baru lulus mengenyam pendidikan S1 di bagian teknik informatika langsung mencari lowongan pekerjaan yang sesuai dengan pengalaman pendidikan formalnya. Berbekal nekat ijazah gelar S1, nyatanya Pak Made cukup kesulitan mendapatkan pekerjaan yang diharapkan. Ia seringkali ditolak dengan alasan belum punya pengalaman. Karena saat itu, Made adalah orang perantau yang berasal dari Pulau Bali. Made tidak lantas patah semangat. Ia terus-menerus melamar pekerjaan walaupun tidak sesuai dengan bidangnya. Sebagai contoh, Made tidak hanya melamar menjadi IT perusahaan-perusahaan, melainkan sebagai administrasi keuangan, administrasi gedung, maupun bagian HR. Rupanya, hal itu membuahkan hasil baik bagi Made. Kegigihannya mencari pekerjaan berbuah manis manakala Made diterima bekerja di salah satu staf perusahaan startup bidang telekomunikasi. Tahun 2009, Made resmi diterima menjadi staf pendistribusian pulsa dari agen menuju reseller atau konter-konter handphone. Pekerjaan Made saat itu bisa dibilang mudah bagi Made lakukan seorang diri. Perlahan Made sudah mulai terbiasa dan beradaptasi dengan job desk-nya. Walaupun seringkali ia harus pulang ke kosnya sampai malam karena menunggu laporan closingan harian pendistribusian pulsa. Karena hal tersebut, lambat laun satu persatu dari karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut silih berganti terkecuali Made. Lambat laun satu persatu dari karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut silih berganti terkecuali Made yang bertahan. Singkat cerita, dari tahun ke tahun perusahaan tempat bekerja Made semakin besar dan ada peningkatan. Awalnya karyawan yang hanya tidak sampai 5 orang, kini mulai bertambah menjadi 25 orang, termasuk di bagian divisi pendistribusian pulsa. Made pun ditunjuk sebagai kepala pimpinan yang membawahi 2 orang anak buahnya. Serta banyaknya penambahan pegawai di berbagai divisi membuat pimpinan tempat Made bekerja ini menyewa sebuah ruko 2 lantai
yang berada tepat di sebelah ruko lama. Intinya bersebelahan ya. Di ruko lama ditempatkanlah divisi bagian stokis gudang kartu perdana, bagian pendistribusian pulsa, bagian engineering, dan bagian GA. Sedangkan di bagian ruko yang baru adalah bagian administrasi keuangan, bagian audit, dan tempatnya si pemimpin perusahaan. Awalnya sih semua berjalan baik-baik saja. Namun banyaknya keluhan dari karyawan-karyawan karena ribet jika harus mencocokkan data antara divisi yang bersebelahan tempatnya. Misal contoh bagian gudang mau ke bagian admin keuangan untuk pencocokan data. Apalagi jika dalam keadaan urgent. Mereka menyarankan agar si pimpinan perusahaan mencari tempat lain yang muat menampung mereka semua dalam satu tempat. Akhirnya di tahun 2012, si pimpinan perusahaan menyetujui masukan dari karyawannya dan memilih untuk menyewa kantor yang lebih besar daripada kantor lama. Saat perpindahan kantor dan pemasangan server, si pimpinan yang sebut saja namanya Pak Cokro ini meminta tolong Made untuk menginap di kantor baru tersebut. Pak Cokro juga menjanjikan uang bonus tambahan sebesar 70.000 per hari jika Made mau menginap di kantor baru selama pemasangan server berlangsung. Jadi teman-teman, aku jelasin ya. Tugas Pak Made ini saat itu sih sebenarnya hanya ngemandorin tukang aja sama engineering untuk pemasangan server di waktu malam hari supaya tidak salah. Karena kan Pak Made salah satu karyawan yang paling lama bekerja di perusahaan itu. Jadi ya bisa dibilang dipercayalah sama pimpinan. Sewaktu malam hari, Made ingin beristirahat di ruangan yang letaknya paling pojok di kantor tersebut. Bisa dibilang malahan agak tersembunyi. Oh ya teman-teman, sampai di sini menurut pengakuan Pak Made atau narasumber, bahkan yang pertama kali menemukan ada sebuah ruangan tersembunyi di kantor adalah Made itu sendiri. Jadi saat pertama datang ke kantor baru, Made ini mau ke kamar mandi, namun malah nggak sengaja menemukan ruang kosong itu yang lokasinya bersebelahan dengan ruang server. Namun entah bagaimana jadi pintu untuk masuk ke ruang tersebut. Jadi pintu untuk masuk ke ruang tersebut itu bukan semacam pintu kayu, melainkan dari bahan gypsum yang dibalut oleh wallpaper dinding. Jadi untuk sekilas pasti orang tidak akan menyadari jika itu ada ruangan lain. Ketika Made ini membuka ruangan kosong itu saat di siang hari, memang gak ada sesuatu hal yang aneh di dalamnya. Hanya saja ruangannya berdebu dan kotor oleh sawang-sawang. Made segera membersihkan ruangan tersebut dan rencananya memang saat malam ia akan tidur di ruang itu. Sebelumnya Made berencana akan tidur di ruang server. Namun karena ruang server ini masih dalam tahap perbaikan dan pemasangan komputer, kabel, kelistrikan dan lain-lain, Made memutuskan untuk tidur di ruang sebelahnya saja yang secara kebetulan ia temukan. Ketika di malam hari, mata Made sulit terpejam. Ia pun mendengar suara-suara bising di luar, padahal jam menunjukkan pukul 2.30 dini hari. Made lalu mencoba mengirimkan pesan BBM kepada temannya Mas Muji, si engineering. "Mas, kok malam-malam gini masih kerja? Sudah tidur aja dulu mas, kerjanya bisa dilanjut besok," ucap Made. Made tidak menerima balasan apapun dari Mas Muji, tapi suara bising itu masih saja ia dengar. Made kemudian keluar dari ruangannya dan ia berniat untuk menghampiri Mas Muji di ruang server. Tapi begitu Made keluar, semua hening dan keadaan gelap gulita. Made membatin, "Loh, kok semua sudah gelap gulita? Dan di ruang server maupun di kantor semua sudah tidak ada orang," gumam Made sambil berjalan melihat-lihat ke sekeliling isi kantor. Suasana mendadak menjadi hening dan sudah tidak terdengar lagi bunyi bising suara ketukan di dinding serta suara langkah kaki seperti yang ia dengar dari dalam ruangan. Saat Made ingin kembali ke ruangan untuk melanjutkan tidur lagi, Made dengan jelas melihat si Mas Muji ini sedang berdiri menghadap ke ruangan Made sambil kepalanya tertunduk. "Mas Muji ikut nginep juga disuruh Pak Cokro. Dikira saya aja mas yang nginep di sini, padahal kata Pak Cokro, Mas Muji lemburnya cuma sampai jam 11 malam aja," cerocos Made.
Mas Muji si engineering ini nggak menjawab apa-apa. Hanya saja terlihat kepalanya mengangguk saat ditanya. Karena Made yang saat itu mulai mengantuk, ia terus permisi ke Mas Muji yang ada di depannya itu untuk masuk. "Permisi Mas, saya mau lanjut tidur lagi ya," sambil membuka pintu ruangan. Di dalam ruangan itu, Made merasa perlakuan Mas Muji ini kok agak aneh. Muji hanya berdiri mematung di depan ruangan yang dipakai Made untuk tidur. Keesokan harinya, Made terbangun mendengar suara bising bor, ketukan palu, suara orang geser-geser meja, dan peralatan kantor. Namanya juga baru pindahan ya guys. Kebayanglah gimana berisiknya, apalagi keadaan kantor masih dalam keadaan yang kosong. Jadi suaranya itu terdengar banget menggema. Made segera membuka pintunya dan benar saja, kini suasana di kantor mulai ramai kembali dengan para pekerja yang sebagian merenovasi kantor dan sebagian lagi sedang sibuk tarik jaringan menuju ke server. Made lalu berpesan dengan Mas Muji yang sedang berjalan menuju ke ruang server. Beli Made, kamu tidur di mana semalam? Saya mau pulang jam setengah 11 malam. Cariin kamu buat kasih tahu kalau saya nggak bisa pulang jam 11 tepat karena istri saya sakit. Saya pikir kamu gak jadi nginep. Ya udah, semua lampu saya matikan dan kuncinya saya bawa. Mendengar pengakuan dari Mas Muji, Made langsung bengok. Ia yakin jika semalam yang ia lihat adalah Mas Muji. "Ya udah Bli, aku lanjut kerja lagi ya," sambung Mas Muji sambil menepuk pundak Made. Made seketika terhenyak dan berusaha meyakinkan jika semalam mungkin dia ini sedang mimpi atau berjalan dalam keadaan setengah sadar dan tidak sadar. Setelah semua barang dari kantor lama berhasil dipindahkan ke kantor baru dan juga semua server sudah berjalan, para pegawai pun berantusias menempati kantor baru tersebut. Di dalam kantor itu pun kini terisi oleh 25 pegawai dari berbagai macam divisi yang sudah digabung menjadi satu. Dari 25 karyawan, 19 orang diantaranya beragama Muslim yang taat. Made yang merasa mengetahui ada sebuah ruangan kosong yang bisa dipakai untuk beribadah, kemudian memberitahukan kepada teman-teman kantornya jika ada ruang tersembunyi yang letaknya paling ujung atau sebelah server. "Mbak Selvi, Mas Nurdin." By the way, Mbak Selvi ini kepala bagian keuangan, sedangkan Mas Nurdin ini bagian HRD. "Tolong kasih tahu ya ke anak-anak yang lain kalau ada ruangan kosong yang bisa dipakai musola. Ruangannya sudah saya bersihkan kok Mbak, Mas, tinggal dipakai saja kalau mau menunaikan ibadah sholat," ucap Made memberitahukan. Nah, kebetulan biasanya kalau pas mau jam sholat, ini anak-anak di kantor yang beragama Muslim langsung gercep banget ambil wudhu dan menunaikan ibadah sholat secara berkelompok-kelompok bergantian. Tiba pukul 1 siang, yang mana seharusnya sudah memasuki waktu zuhur, ada salah satu karyawati yang bernama Desi ini sempat menolak ajakan teman-temannya untuk sholat. "Des, ayo sholat dulu, yang lain udah pada selesai tuh, tinggal kita-kita doang yang belum," ajak Almira dan 2 teman lainnya. "Ntar dulu Demir, lu duluan aja, gua nggak apa-apa sholat sendiri juga, kerjaan gua masih banyak," tolak Desi. Giliran Desi mau menunaikan sholat, ia sempat melihat teman-temannya barusan sudah kembali lagi ke meja masing-masing, yang artinya sudah selesai ibadahnya. Desi langsung pergi sendiri untuk berwudu dan membawa mukena serta sajadah miliknya ke ruang tersembunyi yang kini sudah beralih fungsi menjadi ruang musola. Begitu masuk ke musola, Desi terkejut sekaligus heran. Kok bisa temannya Almira yang ngajakin Desi sholat barusan masih ada di ruang musola, sedang berdiri dengan posisi membelakangi Desi serta masih lengkap memakai mukena. Karena Desi berpikir Almira ini masih sholat, jadi ya udah, si Desi ini ya sholat aja gitu, tepat di belakangnya Almira. Ketika Desi ini sholat, ia sempat tidak fokus, sebab kok bisa si Almira nggak gerak-gerak badannya. Yang Desi lihat, Almira hanya berdiri mematung sambil membelakangi Desi dari sewaktu Desi ini masuk ke dalam ruang itu. Begitu si Desi ini masuk ke bagian ruku, di rakaat kedua, secara otomatis Desi ini menatap fokus ke bawah sajadah dan ia benar-benar sok. Manakala ia melihat
juntaian rambut gimbal panjang banget yang setelah diamati benar-benar itu berasal dari Almira yang ada di depannya. Desi seketika terdiam dan benar-benar gak ngerti apa yang terjadi. Kok bisa tiba-tiba muncul juntaian rambut gimbal yang panjang sampai menyentuh ke sajadah Desi? Ternyata si Almira yang dari tadi berdiri di depan Desi kini menoleh dengan wajah yang Masya Allah, naudzubillah min dzalik, gak karu-karuan bentuknya. Persis kayak kuntilanak yang wajahnya ini pucat banget, menyeringai menatap ke arah Desi. Sontak saja Desi ini tidak sadar, dan begitu Desi sadar, ia sudah dikerubungi oleh banyak orang di kantor sambil kepala dan hidungnya diberi minyak kayu putih. "Des, sadar dong Des," ucap ibu Selvi yang menepuk-nepuk pipinya. Desi kemudian menceritakan kejadian jika ia barusan melihat setan di ruang musola dan lalu ia tidak sadar. Pengakuan Desi seketika membuat gaduh seisi kantor tersebut. Tidak terkecuali Made yang ikut berkomentar tentang pengalamannya melihat Mas Muji saat menginap. Namun rupanya Mas Muji sudah pulang lebih awal. Dari mulai kejadian pingsannya Desi di ruang musola serta pengakuan Made, para karyawan kini enggan jika menunaikan sholat sendiri-sendiri. Para karyawan kini enggan jika harus menunaikan sholat sendiri di ruang musola itu. Sesudah dua kejadian aneh tadi, muncul kejadian lain, manakala saat itu, ini cuma berselang 3 hari ya guys dari kejadian Desi. Divisi finance yang dikepalai oleh Ibu Selvi mengadakan lembur. Walaupun memang sih gak semua anak divisi yang lembur, tapi setidaknya ada beberapa nama yang terpilih untuk lembur, yaitu Desi, Almira, Rara, dan Ibu Selvi. By the way, di sini jam lembur kantor tersebut itu hitungannya plus 1 jam tambahan dari jam pulang ya guys. Jadi contoh simpelnya, di kantor itu pulangnya jam 5 sore. Nah, diberi waktu deh 1 jam untuk istirahat, dan setelah itu baru masuk hitungan lembur di jam 7 dan seterusnya. Karena sewaktu itu kerjaan bagian keuangan ini sedang numpuk untuk closing akhir bulan. Jadi mereka berempat ini sepakat untuk jam istirahatnya yang 1 jam tadi dipakai hanya untuk sholat maghrib saja. Dan kembali ngerjain laporannya walaupun mereka nggak dihitung lembur waktu istirahat 1 jamnya. Begitu mereka sudah selesai menunaikan sholat maghrib bersama-sama, mereka langsung ke meja masing-masing membuat laporan. Kebetulan meja Ibu Selvi ini letaknya agak paling ujung yang mengarah ke meja anak buahnya. Saat Bu Selvi ini sedang membuat laporan, matanya melihat ada seorang lelaki berbadan tambun memakai pakaian rapi, kemeja dan celana bahan, yang tiba-tiba berjalan menuju ke meja Desi. Anehnya, mulut Bu Selvi ini seolah seperti bungkam. Hanya saja ia terus memperhatikan lelaki itu yang langsung menghilang. Ibu Selvi terus beristighfar di dalam hati sampai pada akhirnya Desi ini tiba-tiba menjerit dan kesurupan. Sontak saja semua karyawan yang ada kaget bukan main. Desi yang kesurupan itu marah-marah karena ruangan kosong sudah beralih fungsi menjadi musola. Ibu Selvi segera meminta bantuan security kantor untuk menerjang tubuh Desi agar tidak meronta-ronta. Serta dengan sekuat tenaga, Bu Selvi dan teman-teman yang lain mencoba mendoakan Desi sampai kembali sadar. Sejak peristiwa aneh beruntun, diputuskanlah untuk para karyawan diperbolehkan pulang jam 16.45 dan tidak ada bagian lembur. Jika ingin lembur, pekerjaannya bisa dibawa pulang ke rumah masing-masing tanpa harus standby di kantor. Rupa-rupanya tidak hanya sampai di situ saja keganjilan yang mereka rasakan. Entah bagaimana, perlahan suasana kantor pun menjadi berbeda. Banyaknya pertengkaran antara karyawan satu dengan karyawan lainnya membuat hawa di sekitar menjadi tambah negatif. Made pun mengakui terkadang ia bisa tiba-tiba ingin marah-marah tidak jelas kepada anak buahnya. Dan juga antar sesama karyawan yang sebelumnya akur menjadi banyak bermasalah dan banyak keributan setiap harinya di kantor. Puncak dari segala macam prahara yang terjadi di kantor tersebut adalah dalam waktu 3 bulan. Sudah ada 7 kali karyawan yang mengalami kecelakaan saat ingin berangkat maupun pulang kerja. Salah satunya dialami sendiri oleh Made. Saat itu Made yang kebetulan dimintai tolong oleh Pak Cokro untuk mengirimkan
atau mendistribusikan kartu-kartu perdana ke kantor-kantor pulsa menggunakan mobil kantor. Tiba-tiba mobil yang dikendarainya itu mengalami remblong sehingga harus menghantam trotoar jalan. Beruntung keadaan Made ini masih bisa selamat walaupun hanya luka-luka ringan saja dan tangan kirinya patah. Pak Nurdin, si HRD, kemudian buka suara jika sepertinya rentetan kejadian demi kejadian di kantor baru ini ada campur tangan sesuatu yang tidak kasat mata. Pak Nurdin pun rupanya pernah mengalami pengalaman mistis saat waktu ia berada di kamar mandi. Secara tiba-tiba ia melihat sesosok lelaki bertubuh tambun dengan mengenakan kemeja dan celana kain yang hanya berdiri di depan cermin. Pak Nurdin, si HRD, pun langsung mengenali jika si lelaki itu bukan karyawan yang menjadi bagian perusahaan. Pak Nurdin lalu menyapa, "Pak, Bapak mau cari siapa dan ada perlu apa?" tanya Pak Nurdin. Lelaki tersebut hanya diam saja, bahkan menolehkan wajah ke arah Pak Nurdin pun tidak. Pak Nurdin yang kesal kemudian menyelesaikan buang hajatnya. Namun begitu Pak Nurdin menoleh ke arah si lelaki, ia sudah menghilang. Cerita dari Pak Nurdin dan pendapat beliau pun langsung ditanggapi oleh Made. "Kalau benar begitu, kebetulan minggu ini Biyung dan Aji saya dari Bali mau datang menjenguk saya. Biyung saya ini di Bali seorang cenayang, Mas. Mungkin ia bisa melihat apa yang terjadi di sini," jawab Made. Udah beli, bagus kalau gitu. Biar nanti saya izin ke Pak Cokro untuk memperbolehkan Biyung Made melakukan ritual jika diperlukan untuk membersihkan hawa negatif yang ada di kantor ini, jawab Pak Nurdin. Keesokan harinya, kebetulan Pak Cokro yang semenjak pindah ke kantor baru ini sering tidak hadir, langsung segera ditemui oleh Pak Nurdin. Tanpa banyak basa-basi, Pak Nurdin, si kepala personalia itu, mengungkapkan semua keganjilan yang ada di kantor tersebut. Dari mulai kejadian aneh Made di hari pertama menginap di kantor, lalu Desi yang pingsan sampai dengan kesurupan, kejadian Bu Selvi dan Pak Nurdin sendiri yang melihat sosok pria tambun misterius tiba-tiba menghilang, para karyawan dan karyawati yang sering mengalami kecelakaan, sampai dengan pertengkaran di kantor yang seperti tidak ada habis-habisnya. Secara mengejutkan, ternyata Pak Cokro, si pimpinan, ikut memberikan pengakuan yang tidak kalah mencenangkan. "Loh, kok kejadiannya sama ya? Seperti yang saya rasakan di rumah. Setelah pindah ke kantor baru, saya pun merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Makanya, sejujurnya akhir-akhir ini saya jarang sekali masuk kantor," jawab Pak Cokro. Pak Cokro lalu menjelaskan saat awal pindah ke kantor baru, ia selalu dimimpikan hal-hal aneh, yaitu lehernya dililit sebuah juntayan rambut gimbal yang panjang sekali. Mimpi itu terus dirasakannya selama 3 hari berturut-turut. Setelah Pak Cokro sering mendapati anak sulungnya yang bernama Satrio, berumur 15 tahun ini, berjalan sendiri dengan mata yang terpejam. Ketika Satrio dibangunkan dari tidur berjalannya, ia mengaku jika lehernya dililit juntayan rambut gimbal. Pak Cokro seakan percaya tidak percaya dengan ucapan Satrio. Sebab apa yang dimimpikan oleh Pak Cokro kok bisa sama dengan Satrio? Satrio pun menjadi sering sakit-sakitan. Tubuhnya menggigil saat selesai maghrib sampai dengan jam 2 dini hari. Tapi setelahnya, tubuh Satrio ini seperti baik-baik saja, tanpa ada tanda-tanda gejala penyakit. Satrio juga menjadi sangat penakut. Ia tidak betah jika sendirian di rumah karena sering melihat sesosok kepala wanita yang berambut sangat panjang melayang-layang di langit-langit kamarnya, persis seperti yang dialami dalam mimpi. Akibat dari kejadian aneh yang dialami Satrio, si anak sulung Pak Cokro, hubungan antara suami istri itu pun ikut merenggang. Pak Cokro meminta istrinya yang sama-sama pembisnis agar menemani Satrio di rumah sampai keadaan Satrio stabil. Tapi nyatanya, sang istri pun meminta waktu Pak Cokro untuk turut andil bergantian mengurusi Satrio. Hal sepele di rumah pun bisa langsung membuat pertengkaran antara Pak Cokro dan istrinya. Hingga puncaknya Pak Cokro mau tidak mau mengalah bergantian menemani Satrio di rumah. Atas semua permasalahannya itu, Pak Cokro berantusias ketika mendengar Pak Nurdin akan memanggil ibu dari Made yang kebetulan akan berkunjung menjenguk anaknya. "Wah, boleh tuh,
Sekalian deh, kalau bisa, Ibunda Made ini tolong datang juga ke rumah saya. Tolong dicek ada apa ya dengan rumah dan keadaan rumah tangga saya ini. Padahal awalnya saya suuzon jika ini mungkin perbuatan rival bisnis yang iri, jawab Pak Cokro. Pak Cokro sampai memanggil Made untuk mempercepat waktu kedatangan ayah dan ibundanya ke Jakarta, serta semua ongkos perjalanan akan dibayarkan oleh Pak Cokro. Selain itu, Pak Cokro sampai berjanji memberikan bonus jika semua permasalahan yang ada di kantor serta di rumahnya ini bisa terpecahkan dan bisa terselesaikan. 4 hari kemudian, Made dan Pak Imron, sopir kantor, lalu menjemput kedua orang tua Made di bandara atas permintaan Pak Cokro. Sesudah menjemput dan menjamu makan siang kedua orang tua Made ini, rencananya mereka akan bertemu Pak Cokro di rumahnya. Begitu sampai di depan gerbang rumah Pak Cokro, Biung Nilu langsung menggeleng-gelengkan kepalanya. Rumah ini terisi aura gelap yang haus darah, ucapnya. Kedua orang tua Made lalu bertemu dan bersalaman dengan Pak Cokro. Pak Cokro pun segera mengutarakan permintaannya kepada Ibu Nilu untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi baik di kantor ataupun di rumahnya akhir-akhir ini yang dianggap janggal. Pak Cokro masih kukuh dengan pendiriannya. Jika mungkin ini ada hubungannya dengan rekan bisnis yang mungkin iri dengan kesuksesan Pak Cokro. Bukan, ini bukan sebuah santet kiriman, tapi ini adalah perjanjian lama dengan iblis yang belum terselesaikan, jawab Ibu Nilu pasti. Ternyata beberapa hari sebelum datang ke Jakarta, Ibu Nilu ini sempat berkomunikasi dengan Made. Made diminta membawa 1 butir telur ayam yang sengaja disimpan di ruang musola. Saat di pagi hari, ketika telur itu sengaja dipecahkan oleh Made atas perintah ibunya, isi telur ayam itu seperti berwarna hitam dan bau busuk. Hal tersebut dianggap jika ada aura iblis yang jahat yang sengaja ditanam untuk sebuah kepentingan yang secara simpelnya disebut dengan pesugihan. Pak Cokro sontak saja terkejut mendengar ucapan Ibu Made ini. Sebagai muslim yang taat, Pak Cokro berani bersumpah jika dirinya sangat menjauhi perbuatan musyrik seperti itu. Saya harus menyelidikinya di kantor Bapak terlebih dahulu. Sepertinya ini semua ada sangkut pautnya dengan kantor yang baru ditempati, jawab Ibu Nilu. Tepat di hari besoknya, seluruh aktivitas kantor diliburkan oleh Pak Cokro. Hal itu disebabkan karena Pak Cokro meminta Ibu Nilu untuk melakukan penelusuran secara gaib dan melakukan pembersihan. Ibu Nilu lalu diarahkan oleh Made langsung ke tempat ruang tersembunyi yang dipakai untuk musola. Menurut Made dan kawan-kawan lainnya, disitulah tempat yang dirasa paling angker dan hawanya dingin agak lembab. Ibu Nilu lalu kemudian bersila memejamkan mata serta mulutnya berkomat-kamit merapalkan bacaan doa di dalam ruangan itu. Hingga tidak lama, terdengar suara ledakan yang entah dari mana sumbernya. Hanya terdengar suaranya yang seperti petasan. Tidak hanya ada suara, namun kini muncul semerbak bau seperti kabel terbakar yang menyelubungi seluruh isi ruangan kantor. Ibu Nilu meminta agar anaknya serta para security yang ikut menyaksikan supaya segera pergi. Ibu Nilu pun berpesan kepada Pak Cokro jika sebaiknya pindah dan segera kosongkan saja kantor tersebut. Sebab berdasarkan terawangan Ibu Nilu, terlihat jika ada sesosok iblis wanita yang berambut panjang sekali dan mukanya sangat menyeramkan. Dipercaya kekuatan iblis itu sangat dahsyat karena berumur ratusan tahun. Si iblis meminta darah tumbal manusia sebagai perjanjian baru dan pastinya iblis itu marah karena ruang yang seharusnya digunakan untuk memberikan persembahan digunakan menjadi musola. Tidak ada pilihan lain bagi Pak Cokro. Akhirnya Pak Cokro pun mau tidak mau menuruti saran dari Ibu Nilu untuk segera pindah ke kantor lain yang lokasinya kebetulan tidak jauh dari rumah Pak Cokro. Setelah pindah ke tempat yang baru, alhamdulillahnya, baik keluarga Pak Cokro maupun seluruh karyawannya sudah tidak pernah lagi terkena hal-hal yang aneh. Terakhir, sekedar info tambahan,
dari narasumber. Jadi kantor yang baru disewa belum lama oleh Pak Cokro ini sebelumnya dipergunakan sebagai bank. Di tahun 1990 atau krisis moneter, usaha mendirikan bank itu tidak seribet saat ini perizinannya, sehingga banyak rakyat dengan modal pas-pasan bisa membuat bank sendiri, serta usaha perbankan tersebut sangat amat menjanjikan keuntungannya. Usaha perbankan tersebut dari waktu ke waktu semakin menjamur, dan karena semakin banyaknya saingan, tidak ayal para pemilik bank sampai nekat melakukan perjanjian dengan iblis supaya bisa mendapat keuntungan cepat serta mendapatkan nasabah yang banyak. Tapi tragis, di tahun 1997 sampai 1998 terjadi krisis moneter dan banyaknya perubahan kebijakan perbankan, sehingga mau tidak mau banyak bank-bank yang isinya dianggap kurang layak harus ditutup dan mengalami kebangkrutan. Gak terkecuali pimpinan bank tersebut yang ikut kolab. 4 tahun kemudian kantor bank yang telah kosong tersebut dibeli oleh perusahaan muda. Tapi aneh, belum ada 1 tahun perusahaan mulai beroperasi, santer terdengar kabar jika ada kejadian tragis pembunuhan sesama karyawannya di kantor. Latar belakang motif pembunuhan tersebut sampai kini masih belum diketahui pasti apa. Namun menurut kesaksian dari pembunuh, ia selalu dibisikkan untuk membunuh teman sekantornya itu. Dan ternyata kawannya yang terbunuh di kantor tersebut, ciri-cirinya sama dengan sosok lelaki misterius bertubuh tambun yang dilihat oleh Pak Nurdin serta Ibu Selvi. Setelah kejadian pembunuhan, kantor itu kembali tidak beroperasi selama beberapa tahun dan terisi kembali di tahun 2007. Dari tahun 2007 sampai 2012, entah berapa kali sudah berganti-ganti penyewa maupun kepemilikan, karena memang baik siang ataupun sore hari, karyawan yang bekerja di kantor tersebut banyak mengalami gangguan spiritual. Bahkan desas-desusnya sampai ada yang bunuh diri. Semua info yang Made dapat ini adalah dari salah satu seorang security yang mengaku jika ayahnya dulu pernah bekerja sebagai OB di bank tersebut. Sang ayah pernah bercerita, jika memang di kantor tersebut ada sebuah ruangan yang hanya boleh dimasuki oleh si pemimpin saja. Dan di hari-hari tertentu, si pimpinan bank ini rutin membawa air kembang dan dupa yang lalu dibawa masuk ke dalam ruangan yang diduga itu adalah ruang tersembunyi. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.